Terakhir gue bikin video rusun itu viewsnya lumayan banget. Gue punya 2 video yang ngebahas tentang rumah vertikal tuh. Pertama rumah vertikal di apartemen, satu lagi di rusun. Dua-duanya viewsnya jos. Ya mungkin emang kalau kita ngomongin hunian nih ya, hunian itu kan merupakan kebutuhan primer manusia nih. Jadi emang gak ada habisnya. Dan gue ini merupakan seorang yang percaya bahwa kalau kita mau ngomongin yang namanya kekurangan suplai rumah, jawabannya itu harus rumah vertikal, gak mungkin rumah tapak. Karena ya tanah itu kan terbatas. Tanah itu gak bisa ditambah loh. Dan kalau kita mau ngomongin sekarang suplainya gak cukup buat demandnya, ya jawabannya harus rumah vertikal. Tentu rumah vertikal yang harus bisa dibeli sama orang. Jangan bikin apartemen tapi nggak bisa dibeli sama orang. Ujung-ujungnya akhirnya jadi kotanya ini penuh sama apartemen kosong. Nah baru kemarin banget nih gue main ke rusun baru di Jakarta. Namanya Rusun Jagakarsa. Rusun nama Jagakarsa ini dibangun di tanah seluas 19.000 meteran. Nah dari tanah 19.000 meteran itu bisa kebangun 723 unit. Semua unitnya sama, ukuran 36. Nah totalnya ada 16 lantai. Nah sekarang coba lu bayangin nih, kalau tanah 19.000 meter persegi dibikin jadi komplek townhouse dengan luas ya rumah-rumah murah ukuran 60 gitu ya. Dan jangan lupa sebelum lu bagi tuh 19.000 dibagi 60, lu kurangin dulu lahan-lahan buat bikin jalan, buat bikin fasum, buat bikin taman, karena itu peraturan pemerintah. Lu nggak bisa ngebangun semua lahan lu jadi rumah. Maksimal itu kalau lu bangun townhouse ya 60% lah tanahnya yang lu develop jadi rumah. Selebihnya jadi jalan, jadi ruang serapan kan begitu. Nah kalau 19.000 lu kali 60%, terus lu bagi ke 60, itu lu cuma akan dapat sekitaran 190 unit. Dibandingkan sama yang ini 723 unit, itu kan berarti 5-6 kali lipat tuh. Nah artinya kalau kita ngomongin rumah vertikal, ya itu yang paling mantep dalam hal density-nya nih ya. Buat nampung sebanyak-banyaknya unit ya rumah vertikal. Dan kebetulan gue itu bisa masuk ke kamarnya karena gue punya teman di sana. Banyak yang marah di video gue sebelumnya bilang kenapa gue bikin video rusun tapi nggak room tour. Jadi kayak jelek itu videonya. Ya karena masuk ke rusun itu nggak gampang gitu loh. Nah sekarang karena punya temen, kita bisa mampir nih. Dulu tuh gue pernah bahas rusun Son, tapi gue nggak bisa masuk ke kamarnya karena rusun ini ternyata ketat juga peraturannya. Betul banget nih, emang iya. Gue kira karena cuman rusun nih, waduh, mau ngedobrak juga bisa gitu. Ternyata kayak apartemen juga. Bener lah. Townhouse mahal di sini semua Jagakarsa nih. Betul sih. Jadi kayak orang kaya aja gue. Jadi kayak orang kaya, mantep anjing. Ini sebulannya berapa sebulan nih? Lu? Ini tergantung gaji biasanya nih. Tergantung gaji? Betul. Bohong aja gaji murah-murahin aja. Nggak bisa nih Pak, ketat banget. Pakai slip gaji, rekening koran harus ada. KTP harus Jakarta? Harus Jakarta, wajib. Tapi harus gue akui sih, dibanding rusun-rusun yang pernah gue datang di Jakarta Utara ya. Betul ya. Ini 1000 kali lipat lebih bagus sih. Betul. Mungkin kalah lokasi dibanding Pasar Rumput, tapi lebih enak vibes-nya dibanding Pasar Rumput. Setuju ya. Menurut gua. Lo ke terminal TJ deket. Betul. Ke Fatmawati MRT ya agak jauh dikit tapi masih oke lah. Masih oke. Ini liftnya aja private ya. Private Pak. Ada akses juga ya. Ada aksesnya. Udah kayak apartemen. Betul. Dan aksesnya buat satu lantai doang. Nggak bisa kayak yang lain. Berapa tower sih sini? 3 tower, setiap tower 16 lantai. Tower 16 lantai. Oh. Iya, mantap. Ini keren Son. Keren ya? Daripada tinggal di Basura kayaknya di sini bagusan sini nih. Lebih bagus dari apartemen sih kalau gue bilang nih ya. Gua rasa ya. Sekilas sekarang masih baru juga sih. Betul. Karena masih baru mungkin ya. Ini lift barang apa lift penumpang? Ini lift penumpang, barang ada di pojok. Tapi gede juga loh. Gede Pak. Gede juga. Gede. Ini belum ngantri karena belum penuh kan? Betul. Cuma sih kalau jam pulang kerja biasanya emang rame nih. Rame. Jam pulang kerja ya. Orang bilang rusun nggak ada liftnya, tangga doang. Waduh, nggak update deh. Dia merendahkan bro. Merendahkan, wah nggak update. Sekarang rusun mantap. Mantap. Nanti kenapa pilih nomor 6? Nomor setan ini 6. Enggak, 6. Diundi Pak. Oh diundi. Alhamdulillah tangannya wangi, dapat 6. Oh bener. Kenapa nggak 13? Takut juga Pak. Apa? Temen aneh di 12 semua soalnya kebanyakan. Oh, ini apa nih Son? Ini bisa lo pakai buat acara ulang tahun, gathering family, arisan, boleh dipakai gratis. Setiap lantai Gratis. Bahkan nih ya, di apartemen gua pindah-pindah apartemen nggak ada nih beginiannya di tiap lantai, dikasih space Buat acara arisan tiap ulang lantai. Tahun, tiap lantai baik juga. Gue dulu pernah punya apartemen di Depok ya. Di dekat stasiun. Menurut gue sih sama lah. Sekelas rusun dan apartemen ya. Iya. Ini dikasih beginian nih baru dilihat gua di mana-mana. Oh iya. Di tempat mahal pun nggak ada nih. Nggak ada nih, di tempat mahal pun nggak ada. Dan enaknya gratis. Makanya gratis. Asal izin. Jadi nanti di tiap kamar ada ditempel gini. Cuma gue belum, karena gue baru ID. Di apartemen nggak pakai dipoto. Malu orang taruh foto. Emang kenapa sih mesti pakai foto? Jadi nanti kalau ada pengecekan kayak 3 bulan sekali, takut ada yang memalsukan, yang menyewakan. Oh gitu. benar. Dan di sini bagusnya sepatu nggak boleh di luar, harus benar-benar clean.
Jadi ini 36 nih ya. 36 sih, 36. Kamar utama, ini kamar kedua. Iya. Insya Allah pengen jadi musola nantinya. Berarti punya anak bisa punya kamar anaknya. Ah, itu yang saya cari itu, betul. Bener. Ini apa nih? Kamar mandi. Kalau ini balkon nih, bagusnya ada balkonnya dia. Kasih balkon. Jadi ada Lumayan. mesin cuci kalau ada ntar, jemur. Oh, kenapa sih rusun itu selalu dikasih teralis begini ya? Kalau kartu Takut pada bunuh diri orang. Betul. Kenapa? Emang orang tinggal di rusun lebih sering bunuh diri? Bagaimana maksudnya? Siapa tahu, kalian lagi pusing kan, lagi Oh, mumet. bener, balkon bener. seger aja bawaannya. Jangan di sini dah kalau Iya, mana. Betul. Merusak banget. Nah, kamar mandi juga lumayan nih. Kamar mandi. Shower Ini? juga ya. American standard mereknya, WC-nya, showernya mantap juga ya. Oh, bener. Betul ya, keren ya? Semua Bagus, kamar begini semua. Begini semua sama. Cuma mungkin di temen aneh 12 kerannya agak aneh deh. Dia kerannya di sini. Oh, beda sendiri. Iya. Paling bedanya sama apartemen Son ya. Kalau apartemen itu kacanya full biar nggak terlalu mahal, biar ngecanya nggak full nih itu. Oh. Kalau full kan soalnya lebih mahal Mahal pasti. juga pasti sih. Iya. Oh, sama atasnya beda. Ya, paling atasnya sederhana. Kalau dulu bisa ditutup full. Ya aman sih. Ini agak rebek karena selang AC aja nih. Iya, Dia iya. nggak boleh dibobok soalnya. Oh, Kalau masang AC. pantesan. Nggak Iya, boleh iya, bobok. iya. Gitu jadinya. Tapi biar bagaimanapun semua kamar ada jendelanya ya. Semua ada. Bisa kebuka gitu, bisa kebuka. juga ya. Iya. Kan kalau pengep Betul. ada Son kosan-kosan yang nggak ada jendelanya. Bener loh. Yang emang gelap banget ya, matahari nggak masuk ya. Harga sejuta. Tapi kecil dan nggak ada udaranya, nggak ada jendelanya. Kacau. Lu berapa duit nih? Jadi kan tergantung gaji nih. Ha. Kalau yang mungkin dari 3 juta sampai UMR itu kalau nggak salah 865.000 Per bulan. per bulan. Jadi ada meter listrik 1.300. Dulu nih kosan gue di Depok sepertiga ini luasnya. 1,5. Ini di Jakarta nih. Tapi KTP DKI only ya. Iya betul. KTP. Hanya Ini buat apa Son? Ada jendela di luar nih. Maksudnya ngarah ke lorong tuh buat apa itu? kalau gue pikir sih mungkin kalau ada satpam ngetok kita tahu orangnya siapa. Komputer taruh sini komputer. Nah, Bener. Gue gawe bisa di sini nih, kan WiFi nih ya, WiFi Bener. tadi nih, standby. Dan mantapnya anak aman ya. Aman. Jendela di bawah, maksudnya Betul. kebukanya tuh di atas. Betul. Gak ada aneh-aneh. Ini kamar utama Son ya? Utama nih, Ini utama. gede juga dibanding tadi. Gedean yang ini jauh Dan nih. ini jauh. Bener. Iya, Ini ini kasurnya kasur udah lo. cepet 60 kali 200. Ini Nah, kasur kasur anak anak. belum, ya kan? Dan ada celokan Ada lagi celah di sini. nih, Pak. Sini Pak, ada celah lagi sini masalahnya nih. Boleh Ini buat ruangannya kerja ntar nih, misal kalau jadi ya, kalau jadi. Iya. Gue dengar kabar di sini playground rusun paling bagus. Paling bagus, di paling mahal. Asia Tenggara. Betul. Bener. Nanti bisa lo cek. Nanti tuh, kita di bawah tuh ini ya. deh. Nah, ini jadi ada dapurnya juga nih, emang bagus sih. Cuma di hampir setiap sudut ada deteksi asap gitu. Makanya sering banget bunyi di lantai 6, 12, hampir setiap lantai sering banget bunyi. Mungkin karena dia lagi masak, asapnya kebanyakan, ataupun lagi ngerokok mungkin orangnya. Cuma kalau di sini yang gue tahu kebanyakan sih kalau ngerokok nggak di dalam ya. Kebanyakan, coba gue nggak tahu deh tuh buat lantai-lantai lain. Son, ini kan too good Iya. to be true ya. Betul. Lu tinggal di Jaksel jadinya nih. Tuh. Bisa bikin KTP di sini bisa? Kalau lu pindahin bisa KTP? Nanti ada rencana kalau penuh Tower A, semua warga sini bakal pindah ke Jagakarsa KTP-nya. Gile. Jadi orang kaya. Buset, bukan main dari Duren 3 ke Jagakarsa mah. Ya ini kan bikinnya pasti rugi nih maksudnya. Pemerintah rugi gitu. Betul. Seberapa susah dapetinnya? Gua daftar lewat aplikasi tuh Agustus, baru keterima kemarin November tengah. Bagi gua lama banget ya, karena gua nunggu banget. Gue kalau gue sih nunggu banget. Tapi lu tinggal di sini nggak bakal didepak kan? Maksudnya nggak cuma 3 tahun, nggak bakal didepak kan? Selama nanti lu tiap mau 2 gitu. tahun ada pemutakhiran data. Oh, kalau udah kaya nggak boleh. Betul, lo wah gue punya mobilnya 5, depak gua. Nggak boleh. Punya mobil satu nggak boleh di sini. 1 nggak boleh, 2 boleh kali. 2 boleh. Di Sirukim kan aplikasi kan. Sirukim, betul. Itu kan kalau gua denger nih banyak mafia yang jadi pengepul yang jadi maklar kontrakannya lah gitu. Cuma kalau gue pribadi setelah gue lihat gimana susahnya, gimana ketatnya, harusnya sih nggak mungkin kejadian sih. Soalnya bener-bener ketat banget coy. Karena kok bisa belum full ini kan udah kan awal tahun aja Mas Pram udah kemarin nih. Betul. Makanya target yang gue denger Desember akhir Tower A harus full. Makanya kemarin tahap 4 langsung buka kan, cepet banget. 3 selesai langsung 4. Biasanya nggak begitu. Pasti kalau nggak full dinas perumahan si kepala dinasnya dimarahin pasti. Pasti sih. Cuman pasti ada mafia pasti yang nyari duit di sini kan. Tapi lu nggak ngerasain apa sebenarnya? Gua nggak sampai, karena gue susah banget buat tanda tangan aja, kaki gue pincang, tetap gue disuruh nggak boleh diwakilkan gitu. Lu nggak bayar ngasih pungli nggak ada? Masa sih? Nggak ada sama sekali nggak ada. Mungkin kemarin pas pindahan gue ngasih Pak Sapam ya udah bantu ngangkat juga. Gitu ya? Betul, nggak ada sama sekali pungli. Hebat juga. Hebat. Karena gue denger info-info banyak aja mafia begituan. Terutama kayak di pasar rumput begitu-gitu tuh. Ya, coba kalau lu yang nonton tahu mafia rusun coba komen dah.
Karena ya ini kata Sony aman-aman aja ya. Aman, susah banget malah kalau buat game gitu, nggak bisa malah. Iya. Paling terakhir nih Son, lu kan udah hidup di sini berapa minggu? Baru seminggu berarti. Baru seminggu, berarti belum Pincang. pernah ngerasain naik angkutan umum gitu ya? Belum masih pincang. Pilihannya cuma mikrotrans. Bener sih, TJ yang kecil ke mikro ya. Tapi gue yakin nanti pasti bakalan dibenerin sih. Gue sih ngarepnya begitu ya. TJ kecil, lewat gak TJ kecil? Enggak. Oh belum, nanti pasti bakal dibenerin sih. Karena nggak mungkin ada penambahan 700 unit hunian, Betul. kurang lebih ada 1.500 orang, Iya. atau bisa sampai 2.000 orang, nggak mungkin nggak bakal ditambahin sih. Betul sih. Pasti ada jalur baru nanti dibikin sama Jakarta nih. Nah, di sini kendalanya nggak boleh masang wifi sendiri nih. Iya. Jadi nunggu full tower baru ada jack wifi. Ya. Tapi sebenarnya Son, kalau gue pengalaman tinggal di apartemen, itu pun nama dia di monopoli. Kalau gue Masih tinggal di juga ya? apartemen grup ini ya dari dia wifi-nya. Nggak ada pakai bisnet pakai apa kalau bukan grupnya gitu. benar. Jadi emang wifi yang kita nggak pernah denger tuh. Bener kayak Lo di sini jack wifi ya? Jack wifi Ya katanya. pasti kan Jakarta pengen cari duit dari situ. Betul, Karena di sininya bikinnya mungkin nombok segala macam ya. Betul. Oh di bawah tuh lu boleh dagang boleh dagang ya? Ah, boleh. Nanti bakal ada kayak ibu-ibu dikumpulin, minatnya apa, ada kelasnya, gratis. Itu nggak bisa dimaklarin buat orang tuh. Nggak bisa juga tuh. Di bisnisin nggak bisa. Nggak bisa. Makanya gue bingung, Iya. banyak bilang mafia, tapi pas gue kesini susah banget kalau buat mafia masuk pas gue. Nggak ada yang nawar-nawarin Nggak aneh-aneh. ada sama sekali. Gila juga ya. Soalnya. Berarti kalau ini jadi berhasil nih, Hmm, ini berarti rusun yang mantap kali hitungannya. paling ajib sih. Karena yang rusun terbaru juga sih. Betul. Oke dah, thank you nih Son ya. Aman. Ente pincang-pincang masih mau nerima aneh-aneh, terima kasih banget nih. Wah, iya sama-sama nih. Iya. Mantap. Dan gue cukup kaget ternyata rusun nggak jelek-jelek amat. Lumayan juga. Lu bayangin ya dengan 800.000 rupiah tuh lu bisa tinggal di rusun ukuran 36. Kalau kita buka webnya Mamikos, kita cari nih sekitaran Jagakarsa Jaksel pinggiran dengan uang 800.000 rupiah per bulan, lu hanya akan mendapatkan kos-kosan 3x3, which is super kecil. Jadi bisa dibilang sebenarnya tinggal di rusun itu merupakan keberuntungan kalau lu bisa dapat slotnya. Lu mau naik TJ bisa, naik motor dulu, parkir di tempat TJ tuh di Ragunan, lanjut langsung naik TJ. Lu mau naik MRT juga bisa. Naik MRT itu bisa naik motor, parkir di Fatmawati, abis itu naik MRT. Tapi tanpa naik motor pun ada mikrotrans di sana, meskipun mikrotrans ini sangat jarang ya. Gue yakin gak akan cukup lah buat menampung jumlah penghuninya rusun Jagakarsa nih, pasti gak akan cukup, dan gue yakin kedepannya pasti akan ditambah armadanya atau mungkin akan dibikin trayek baru. Cuma ya mungkin kekurangan rusun Jagakarsa ini adalah ini rusun yang mixed use iya, karena di bawahnya itu kan ada tempat buat orang buka usaha nih, UMKM. Nah ini ntar tempat UMKM ini kan ada space buat kitchen, cuman sedikit sih, tapi ya paling nggak ini udah merupakan rusun yang mixed use. Ada yang bisa cari uang di sini nih buat jualan. Tapi ntar yang beli di sini tuh apakah cuma penghuni doang atau orang luar doang? Sebenarnya harusnya ya namanya konsep rusunawa mixed use itu harusnya dibikin UMKM-nya orientasinya itu nggak cuma buat penghuni doang, tapi juga ke orang luar. Karena ya kalau cuma penghuni doang kan jadi terbatas gitu. Mau nge-scale omsetnya pun jadi susah gitu. Ya belum tahu sih karena belum terbuka, belum buka gitu ya, kita nggak tahu juga. Tapi karena ada pintu ngarah keluarnya mungkin bisa buat orang luar juga kali. Ya, kita lihat nanti lah ya. Tapi cuma sedikit sih, nggak banyak lah. Paling di sini 6, di sana 6, ya mungkin belasan doang. Dan kata teman gue si Sony itu, yang mau buka usaha di sana itu harus penghuni rusunnya dan akan diundi tuh. Siapa yang bakal dapat slotnya buat ngisi tempat UMKM-nya. Cuman kekurangannya adalah memang daerah ini tuh sebenarnya bukan daerah TOD. Ya rusunnya mixed use, tapi dia bukan daerah TOD karena ya ini kan merupakan daerah-daerah townhouse nih. Di sana itu paling enak ya sebenarnya bawa mobil. Jalan kaki ya susah sih karena trotoar pun bisa dibilang hampir ada nggak ada gitu. Tapi ya kalau dibandingkan dengan rusun di Jakut ya tentu rusun Jagakarsa ini jauh banget lebih bagusnya. Kalau rusun di Jakut itu kan ya menurut gue sih ya itu Bronx lah gitu. Tempatnya pun terpencil kemana-mana susah. Mungkin nanti kalau misalnya one day ada rusun di Cipete, ada rusun di Duku Atas gitu kalau bisa ya itu baru dari rusun TOD itu. Tapi tentu kalau bangun rusun di tempat yang udah TOD pasti bakal jauh lebih mahal. Kecuali kalau bikinnya di tanah pemerintah. Kalau beli lahan sendiri sih waduh. Ya lagi-lagi kalau gue nih ya hunian itu merupakan urusan primer buat warga. Dan kita sebagai warga nih berhak dapetin tempat tinggal yang layak karena itu merupakan kewajiban pemerintah. Itu sesuai undang-undang. Disebutin di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kalau kita ngomongin sesuai undang-undang nih harusnya semua tempat kumuh itu, kawasan-kawasan kumuh itu harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk dirubah buat jadi rusun tuh. Karena nggak bisa namanya kawasan kampung-kampung kumuh itu pasti tidak berkualitas hidupnya. Karena matahari kurang segala-gala macam, lembab
dan lain-lain. Ya itu memang harus dijadikan rusun. Cuman emang jadi masalah adalah saat bikin rusun ini, itu kan harusnya diperuntukkan kepada orang-orang yang berKTP Jakarta dulu karena bikinnya pakai APBD Jakarta. Nah, masalahnya kebanyakan orang yang tinggal di kampung kumuh itu kalau dia tempatnya ilegal ya, dia pasti tidak punya KTP DKI. Jadi ribet lah. Belum lagi kalau kita ngomongin mafia-mafia sirokimnya. Kalau kita ngomongin Jakarta nih ya, sekarang menurut Jakarta itu hampir 11 juta orang. Density rata-rata di Jakarta ini 16.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, menurut BPS di Jakarta itu persentase rumah tangganya yang punya akses ke hunian layak itu masih di bawah 50%. Jadi ya solusinya pasti rumah vertikal. Mesti dibanyakin nih. Dan kabar baikin ya, ini info yang gue tahu. Sekarang itu pemerintah juga bakal ikutan bantuin setiap daerah buat bangun hunian-hunian baru. Kalau di perkotaan, pemerintah pusat itu bakalan bantuin ngasih APBN buat digabung dengan APBD daerahnya untuk bikin hunian-hunian vertikal baru. Di Jakarta itu bakal dibikin. Lokasinya di mana seinfo yang gue tahu, itu pertama kali bakal dibikin nanti di Jaksel. Jakselnya itu di sekitaran, pokoknya di sekitaran dekat MRT lah. Gue nggak bilang di mananya karena belum pasti soalnya kan. Tapi bang, kenapa apartemen di Jakarta itu pada kosong-kosong gak laku semua? Itu kan berarti pertanda bahwa orang kita itu gak suka tinggal di hunian vertikal. Ya bukan gak suka, tapi gak mampu gitu loh. Karena yang dibangun itu merupakan apartemen-apartemen yang mahal. Contoh di TBS Matupang tuh ya, itu kan banyak apartemen yang cukup mahal. Ya kosong, ya gimana, gak bisa dibeli juga kan. Bukan yang gak mau, tapi gak punya duit. Ya mungkin bisa dibikin peraturan misalnya nih ya, kalau ada pengembang mau bangun apartemen lagi nih, itu harus dialokasikan berapa persen buat yang MBR-nya. Mungkin bukan yang berpenghasilan rendahnya lah, yang agak murahnya lah gitu loh. Mungkin agak beda tower atau gimana, supaya apa, supaya akhirnya ya Jakarta ini nggak jadi tempat apartemen kosong sama kayak di Cina tuh. Di Cina itu banyak banget apartemen yang kosong, tapi itu konteksnya beda lagi tuh. Di Cina itu banyak apartemen kosong karena emang dibelinya bukan buat tinggalin, cuman dibelinya itu buat jadi pride-nya dia loh. Karena kalau di Cina itu semakin banyak lo punya rumah, lo semakin berharga sebagai pria. Itu beda konteks lah, itu konteks budaya lain. Tapi kalau di sini itu banyak apartemen kosong bukan karena tidak diminati, tapi emang agak mampu orang belinya gitu.